Bab 21, Genggaman Tangan Sean. Sean dan Jonas selesai menandatangani kontrak. Lucy mentransfer 2 miliar ke akun perusahaan ayahnya. Setelah itu kedua pria saling berjabat tangan sebagai bentuk dimulainya kerja sama. Datang dan makan malamlah di rumah kami, istriku sangat pandai memasak. Apakah aku tidak akan merepotkan kalian? Tentu tidak, kamu adalah tamu dan rekan bisnis yang sudah menyelamatkan arus kas perusahaan kami. Biarkan Lucy mengantarmu pulang lebih dulu, aku masih harus mengurus beberapa hal di sini. Baik ayah, aku akan mengantarnya pulang ke rumah kita lebih dulu. Oh ya, ajak dia mampir ke swalayan dulu. Ibumu pasti belum berbelanja banyak makanan, kita tidak bisa menyambutnya dengan hanya beberapa menu sederhana. Aku tidak masalah dengan menu apapun, jadi tak perlu masakan terlalu istimewa, sela Sean. Tidak, kami harus menyambut tamu dengan baik. Beberapa saat kemudian Lucy membawa Sean ke swalayan yang tak begitu besar di kota ini. Sean mendorong keranjang belanja dan Lucy sibuk memilih bahan masakan, sesekali ia menelepon ibunya untuk menanyakan bahan makanan apa saja yang ia butuhkan. Pemandangan Lucy dan Sean yang saling membantu saat berbelanja menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya, termasuk wanita paruh baya yang mulai mendorong keranjang belanja mendekati Sean. Apakah kalian pasangan baru? Sean menatap wanita paruh baya itu, meski ingin mengatakan, tidak, tapi entah kenapa Sean justru membalas dengan senyuman. Lucy menatap Sean, dia ingin membantah wanita itu tapi terkejut dengan senyuman Sean yang seolah mengkonfirmasi kebenaran. Pada awal pernikahan memang seperti ini, tapi lihatlah aku sekarang. Setelah 20 tahun pernikahan, suamiku lebih suka menghabiskan waktu dengan anjing di rumah daripada mengantar istrinya belanja, keluh wanita itu. Tapi itu jauh lebih baik daripada bermain dengan wanita lain di luar sana, jawab Sean. Lucy terkejut, saat mendengar Sean bahkan membalas perkataan wanita paruh baya yang mengoceh di sampingnya, apakah aku salah mendengar, bukankah dia selalu menjadi pria yang sangat hemat dalam berbicara? Kenapa ia bahkan sekarang terlibat percakapan dengan ibu-ibu asing? Wanita itu kemudian menepuk bahu Sean, kamu tidak sepenuhnya benar anak muda, suamiku hanya tidak memiliki uang dan sangat gendut untuk menarik perhatian lawan jenis. Berbeda denganmu yang sangat tampan, lihat jambang di wajahmu bahkan terlihat sangat menarik. Berapa banyak wanita yang akan berada dalam barisan untuk memiliki pria panas sepertimu? Wanita itu kemudian mendekati Lucy dan membisikkan sesuatu, kamu sebaiknya berhati-hati, akan lebih baik jika kamu selalu mengawalnya kemanapun ia pergi. Lucy tersenyum canggung, wanita itu kemudian pergi begitu saja setelah menyampaikan pesannya pada Lucy. Saat nanti kamu sudah menjadi wanita paruh baya, aku harap kamu tidak menjadi ibu rumah tangga yang cerewet seperti dia, kata Sean sambil menepuk pundak Liana. Kamu tidak perlu khawatir, belum tentu kamu adalah orang yang akan menghabiskan waktu tua bersamaku. Sean membeku, ia akhirnya menyadari bahwa dia sudah membuat pernyataan yang tidak seharusnya. Setelah mengitari swalayan dan mendapatkan semua bahan makanan yang dibutuhkan, Lucy menuju meja kasir bersama Sean. Pria itu merogoh dompetnya dan memberikan kartu bank kepada Lucy. Itu hanya kartu gold biasa, Sean tak akan mengeluarkan kartu hitamnya hanya untuk biaya sayuran yang begitu receh bagi nominal di dalam kartu hitam. Bayarlah pakai uangku, kata Sean sambil menyodorkan kartu. Tidak perlu, kamu tamu dan kami yang harus menyiapkan semuanya. Kenapa terlalu formal? Simpanlah uangmu dan pakai saja uang ini. Melihat tekad di mata Sean, Lucy akhirnya menerima kartunya. Mereka berjalan menuju parkiran yang berada di halaman depan swalayan. Saat itu Lucy juga melihat Hector baru saja turun dari mobil bersama rekannya. Lucy, sejak kapan kamu kembali? Tanya Hector dengan wajah penuh kerinduan. Lucy mundur beberapa langkah saat melihat Hector hendak memeluknya dan berakhir dengan tangan pria itu di udara. Kita tidak cukup dekat untuk berpelukan. Hector menyeringai, kamu hanya lupa ingatan, dulu kita bahkan selalu bersama sejak kecil. Kita biasa berenang bersama di rumahmu. Sean menarik lengan Lucy lebih dekat ke arahnya, ia menempatkan tangannya ke pundak Lucy seolah menunjukkan bentuk kepemilikan. Mungkin karena kenangan itu tak cukup berarti hingga Lucy bahkan tak bisa mengingatnya. Wajah Hector berubah menjadi merah saat melihat tangan Sean di pundak Lucy. Ia semakin marah lagi dengan perkataan Sean yang jelas menyindir dirinya. Siapa kamu? Dari organisasi bawah tanah mana kamu berasal? Kamu pasti pembuat onar yang sering memalak para pejalan kaki. Lucy, dia pasti memiliki motif dengan mendekatimu.
Kamu harus berhati-hati. Sean tertawa dengan perkataan Hector, sepertinya ujian psikologi masuk anggota kepolisian harus lebih diperbaiki. Bagaimana mungkin ada oknum yang bahkan tidak berkarakter bisa menjadi bagian dari anggota? Kamu bahkan tak akan diterima sebagai tukang kebun di Valley Corp. Kau, Hector memekik dan hendak mengarahkan tinju ke arah Sean, namun ia ingat seragam yang dia kenakan dan dia sedang berada di tempat umum sekarang. Aku pasti akan membalasmu. Setelah menyemburkan perkataan itu, Hector pergi bersama temannya ke dalam swalayan. Baik ayah dan anak memiliki kepribadian yang sama, keluh Lucy. Tangannya kemudian menyambar telapak tangan Sean dan menariknya pergi. Saat sampai di depan pintu mobil Lucy baru menyadari bahwa jarinya sudah terjalin dengan jemari Sean. Ia segera melepaskan itu, rona merah mulai menjalari pipinya dan ia mulai gugup untuk alasan yang tak bisa ia jelaskan. Maafkan aku, pinta Lucy dengan kepala tertunduk. Bukan apa-apa, lagi pula kita sudah pernah berpelukan, dan bahkan kamu hampir memperkosaku 2 kali, jawab Sean dengan wajah menyeringai. Lucy semakin malu hingga ia ingin tanah terbelah dan menelan dirinya. Sean jelas mengacu pada 2 waktu ketika Lucy terkena efek obat bius. Meski dalam pengaruh obat, Lucy masih mengingat dengan jelas betapa pada waktu itu ia terus memaksakan kehendaknya pada Sean. Sean menatap ekspresi malu Lucy, di matanya itu terlihat sangat menggemaskan hingga mengangkat perasaan hatinya. Bahkan tanpa ia sadari tangan kanannya sudah membelai pipi merah Lucy. Lucy menatap Sean dengan bola matanya yang jernih saat terlihat bingung dengan tindakan Sean. Sentuhan itu membuat suhu di tubuhnya semakin terasa panas dan bahkan pipinya memerah hingga seperti direbus. Ah, maafkan aku. Sean menarik telapak tangannya yang masih merasakan pipi hangat dan lembut milik Lucy. 2 orang itu kini dalam posisi yang canggung untuk beberapa saat. Apa kamu tidak masuk mobil? Bukankah akan terlambat jika kita tak segera pulang? Tanya Sean mencairkan suasana canggung. Lucy menaikkan sudut bibirnya, kamu benar, ibu pasti sudah menunggu. Bab 22, Makan Malam Keluarga. Lucy tinggal di rumah yang berada tak jauh dari perkebunan miliknya. Ini adalah rumah yang relatif besar untuk daerah kota kecil seperti di sini. Rumah Lucy memiliki taman yang luas baik di bagian depan maupun belakang rumah. Semua tanaman dirawat dengan sempurna dan indah. Rumahmu sangat menyenangkan, memiliki tanaman yang indah dan bahkan udara yang segar. Itu belum semuanya, di bagian belakang kami juga memiliki danau dengan 2 pasang angsa putih yang indah. Itu pasti indah. Saat mencapai pintu rumah, seorang wanita parubaya berwajah lembut dan cantik membuka pintu dengan senyum yang ramah. Ia melemparkan pandangan bola-balik antara Sean dan Lucy. Anakku tidak pernah membawa seorang pria pulang, namun sekalinya hal itu datang. Ia juga membawa investor juga untuk membantu kami. Senang bertemu denganmu, aku Sean. Semoga aku tidak merepotkan dirimu dengan menumpang makan malam di sini. Tentu tidak, kami senang menyambutmu. 2 wanita itu menuju dapur dan saling membantu untuk masak sebelum pada akhirnya Diana mengusir Lucy dari dapur. Sangat tidak sopan membiarkan tamu hanya duduk sendirian, pergilah mengobrol dengan dirinya atau ajak ia berkeliling di taman. Lucy tak punya pilihan lain, ia meletakkan apron yang ia kenakan dan menghampiri Sean yang tengah sibuk dengan email pekerjaan di ponselnya. Apakah kamu mau melihat danau di belakang rumahku? Tanya Lucy menghampiri Sean. Sean mendongak setelah mematikan ponselnya, tentu, tolong pandu jalannya. Sean dan Lucy berjalan menuju belakang rumah, ada sebuah danau alami yang tak begitu lebar namun terlihat begitu indah. Beberapa bagian permukaan danau itu bahkan ditumbuh oleh bunga lili yang bermekaran dengan indah. Ada sebuah gundukan tanah di samping danau, tepatnya di bawah pohon maple. Gundukan itu dihiasi oleh beberapa tanaman bunga kecil yang bermekaran sangat indah. Aneh sekali, kenapa ada gundukan seperti kuburan di bawah pohon itu? Oh, itu. Aku tidak bisa mengingatnya. Mungkin salah satu hewan peliharaan kami beristirahat di sana. Ibu dan ayah suka berdiri di depan gundukan itu dalam waktu yang lama dengan mata sembab, cerita Lucy. Oh, pantas tak ada nisan. Meski gundukan itu sangat besar seperti ukuran makam seorang manusia, tapi Sean berpikir bahwa itu mungkin makam seekor anjing husky yang besar. Suara deru mobil terdengar, ayah Lucy sudah kembali tepat ketika makan malam sedang disajikan di atas meja makan. 4 orang mulai duduk bersama dan dengan gembira menggali makanan yang terasa sangat homey bagi Sean. Rasanya sangat menyenangkan makan bersama, seperti kami duduk dengan mantu kami sendiri, kata ayah Lucy.
Pipi Lucy langsung memerah dan ia mulai gugup saat memegang sendoknya. Ayah kami hanya berteman, jawab Lucy dengan wajah yang canggung sambil melirik ekspresi Sean. Sangat senang bahwa pria yang bahkan dianggap berwajah preman oleh pegawai perkebunan Anda, bisa dianggap seperti menantu, jawab Sean. Pria itu kemudian terdiam, ia bahkan tak mempercayai jawaban yang baru saja ia lontarkan. Kenapa hatiku bahagia saat mereka mengatakan tentang menantu dan ada apa dengan perkataanku barusan, batin Sean. Dia hanya orang yang dangkal, aku tahu Ronald selalu ingin membuat Hector menjadi menantu kami. Bahkan jika yang datang dengan Lucy hari ini adalah seorang ilmuwan, dia pasti akan tetap meremehkanmu. Nyonya Diana meletakkan beberapa daging cincang ke piring Sean. Aku selalu mengkhawatirkan siapa yang melindungi Lucy saat sendirian di kota, tapi setelah aku melihatmu sepertinya aku sudah menghilangkan sebagian rasa khawatir itu. Tolong sering-sering berkunjung di masa depan. Sean tersenyum dengan wajah yang hangat, tentu, setelah merasakan betapa enak makananmu, aku berpikir untuk sering datang dan menghabiskan lumbung kalian. Sean, Jonas dan Diana tersenyum renyah bersama. Hanya Lucy yang duduk dengan kepala tertunduk. Ia takut memperlihatkan pipinya yang semakin memerah. Kenapa pria dingin ini memiliki sisi manis yang mengesankan di depan orang tuaku? Ia bahkan menyemburkan omong kosong seolah hubungan kami sudah berkembang lebih dari teman. Setelah makan malam, Diana menahan Sean dan Lucy untuk menginap. Ia mengatakan sudah sangat larut dan akan berbahaya berkendara menuju kota. Sean dengan senang hati menerima usulan itu. Apakah kamu akan pergi tidur begitu dini anak muda? Tanya Jonas, mari bermain catur dan mengobrol denganku. Tentu, Sean sudah sering bermain catur sejak ia menemukan Zachary sebagai ayah kandungnya. Sean sudah dewasa saat pria parubaya itu berhasil menemukan putranya, ia otomatis tak bisa mengajak putranya bermain seperti anak kecil. Jadi Zachary sering menghabiskan waktu mengobrol dengan bermain catur bersama Sean. Beberapa pertandingan Sean selalu unggul dan tak mengendur sedikit pun pada Jonas. Oh, anak muda kamu bahkan tidak mengalah pada orang tua sepertiku. Lucy terkikik saat mendengar keluhan ayahnya, ia sedang mengantarkan potongan buah segar untuk mereka ketika melihat wajah kekalahan ayahnya. Aku bahkan tidak menyerah ketika bermain dengan ayahku. Hahaha, kamu benar-benar tidak bisa mengalah untuk mengambil hati seorang pria agar merelakan putrinya untukmu. Lucy kembali memerah, apa yang kamu katakan ayah, kami hanya berteman. Apakah aku sudah salah bicara? Mari kita lihat perkembangannya dalam waktu dekat, jawab Sean dengan membuat gerakan sekakmat di papan catur. Lucy segera melangkah menuju kamarnya setelah mendengar jawaban Sean, apa yang ada di otak Sean, ia berkata seolah akan meningkatkan hubungan denganku, tapi kenapa jantungku berdebar dengan kencang sekarang? Lucy membenamkan wajahnya di bantal untuk menyembunyikan rona wajahnya yang terus berubah-ubah. Entah berapa lama kedua pria itu bermain, saat Lucy tertidur dan terbangun karena haus di tengah malam ia menemukan suasana rumah sudah menjadi sepi. Ia turun ke dapur untuk mengambil minum, ketika ia melempar pandangan ke jendela matanya menemukan Sean yang masih terjaga sambil mengobrol dengan ponselnya. Dengan siapa ia mengobrol di tengah malam? Hati Lucy tergerak untuk menguping, dia berjalan perlahan mendekati Sean dan menemukan bahwa ia berbicara dengan hangat pada seseorang yang tampak akrab. Aku juga merindukanmu, aku akan mampir dalam waktu dekat. Jantung Lucy seperti diremas saat mendengar itu, tanpa sadar ia menjatuhkan gelas yang masih ia bawa hingga pecah di lantai. Sean menoleh ke arah Lucy yang mulai terlihat gugup dan memungut pecahan gelas yang akhirnya menggores jarinya. Ah, pekik Lucy, luka sobek itu kecil, tapi entah kenapa rasanya sangat sakit hingga ia mulai meneteskan air mata. Jangan bergerak, biar aku yang bersihkan. Sebelum membersihkan potongan kaca, Sean menatap jari Lucy yang berdarah dan segera menghisap darahnya. Lucy berusaha menarik jemarinya, namun cengkeraman tangan Sean sangat kuat. Ada perbedaan waktu antara Amerika dan di sini, meski di sini tengah malam tapi di sana masih siang. Keponakan kecilku menelepon dan mengatakan sedang merindukan pamannya. Lucy menundukkan kepalanya, apakah aku tertangkap basah sedang cemburu sekarang? Lebih anehnya lagi, kenapa ia bahkan menjelaskan hal itu padaku, seolah kami pasangan, batin Lucy. Meski mengeluh tapi ia merasakan kembang api menyala indah di dalam hatinya. Bab 23, apakah kamu percaya padaku? Sean dan Lucy baru saja memulai perjalanan untuk kembali ke kota saat mobilnya terhenti oleh beberapa mobil patroli polisi yang sedang melakukan pemeriksaan di tengah jalan. Hector mengetuk kaca jendela samping pengemudi,
Sean akhirnya menurunkan kacanya. Ada laporan bahwa pengedar narkoba datang ke wilayah kami, jadi kami sedang melakukan pemeriksaan semua kendaraan yang lewat. Harap untuk bekerja sama. Sean sudah menangkap ada sesuatu yang tak beres saat menatap wajah Hector, dia pasti ingin bermain-main denganku ya, baiklah. Aku akan mengikuti permainannya. Saat Sean dan Lucy turun tubuh mereka juga digeledah, tak ada barang mencurigakan ditemukan. Hingga saat salah satu petugas mulai membuka bagasi mobil Sean. Mereka menemukan paket kokain yang tersembunyi dalam sebuah tas plastik warna hitam. Kami menemukannya, ini adalah heroin. Pekik salah satu petugas. Hector yang memimpin operasi menyeringai dengan wajah puas. Sementara Lucy, dalam pikiran linglung dan terkejut pada isi bungkusan itu. Sean masih berdiri tegap dengan wajah dingin dan tenang. Jadi kamu datang ke kota ini untuk menjadi pengedar? Tanya Hector sambil menusukkan tongkat ke arah perut Sean. Pria itu menatap dingin ke arah Hector, ia bahkan tidak terhuyung sedikit saja saat tongkat itu menekan perutnya. Sean kemudian menatap ke arah Lucy dengan wajah pucat dan ketakutan. Lucy, apa kamu percaya padaku? 5 tahun lalu, Sean ingat ia juga menanyakan pertanyaan yang sama pada Catherine dan berakhir dengan jawaban yang mengecewakan, namun jika kali ini Lucy mengatakan jawaban yang berbeda dari Catherine maka Sean berjanji akan menjaga Lucy seumur hidupnya. Lucy menatap bola mata Sean yang masih terlihat jernih, meski ia ketakutan bahwa Sean menyembunyikan kebohongan padanya dan ia adalah seorang pengedar, tapi Lucy segera ingat, bahwa pria ini bukan orang jahat yang sudah menyelamatkan dirinya berkali-kali bahkan ketika ia bisa mendapatkan tubuh Lucy saat ia tengah dalam pengaruh obat ketika itu. Lucy, jangan percaya padanya. Menurutmu dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil sport seperti ini jika bukan karena ia pengedar? Bujuk Hector. Mendengar perkataan itu Lucy semakin percaya bahwa Sean tidak bersalah. Ia sudah pernah melihat garasi mobil Aston beberapa waktu lalu, dan mobil ini adalah salah satu koleksi dari bos Sean itu. Lucy menggenggam tangan Sean, aku percaya padamu. Hector tersentak saat mendengar itu, ia semakin benci saat melihat senyum di wajah Sean. Hector menarik Lucy untuk melepaskan pegangan tangannya pada Sean. Lucy, apa kamu gila? Ia sudah jelas terbukti pengedar dengan barang itu di dalam mobilnya. Sean tidak suka Lucy berdiri di sebelah Hector, jadi dia menariknya kembali ke sisinya. Aku tidak tahu ada barang itu di bagasi, seseorang mungkin sudah menyelinap kemari malam ke mobilku untuk membuat jebakan ini. Aku bahkan yakin sidik jariku tidak ada di sana. Oh ya, dan satu lagi, mobilku juga dilengkapi dengan dashcam. Mendengar perkataan Sean, Lucy menyadari sesuatu yang mencurigakan. Ia akhirnya melempar tatapan tajam ke arah Hector. Ia satu-satunya orang yang bisa Lucy curigai. Sean dan Hector terlibat perdebatan kemarin malam. Heroin juga bisa dengan mudah didapatkan Hector dari barang bukti kasus yang ada di penjara. Juga sangat aneh bahwa dia tiba-tiba membuat operasi pemeriksaan di tengah jalan tepat ketika ia akan kembali ke kota. Hector, apa kami yakin bahwa kamu tidak terlibat dalam hal ini? Tanya Lucy dengan memberikan pandangan kecurigaan pada Hector. Bagaimana kamu bisa menuduhku seperti itu? Baiklah, mari kita lihat rekaman dashcam mobil ini. Tantang Hector. Beberapa saat kemudian anak buah Hector mengeluarkan laptopnya dan memasukkan memori pada dashcam mobil Sean, namun memori itu kosong dan telah rusak. Lucy menjadi pucat, kini tidak ada bukti yang bisa menyelamatkan Sean. Saat Lucy menatap sedih ke arah Sean, namun pria itu tetap berwajah tenang seolah tak terganggu sama sekali. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan dengan tenang menelepon Abel. Datang ke jalan Bukit Avenport secepatnya, seorang petugas biasa berusaha mendapatkan kotoran kecil dariku. Hector tersenyum sinis, bahkan jika kamu memanggil presiden, ia tak akan bisa menyelamatkan dirimu. Heroin 1 kilogram ini bisa membuatmu dipenjara seumur hidup. Bawa ia ke kantor polisi sekarang. Pekik Hector pada bawahannya. Sean dan Lucy segera dimasukkan ke dalam mobil polisi menuju kantor polisi tempat kerja Hector. Sesampainya di sana Lucy menghubungi ayahnya untuk segera datang dan membantu Sean. Hei, apa kamu masih tidak mau mengaku bahwa heroin itu milikmu? Hector menggebrak mejanya saat menginterogasi Sean, namun pria itu tetap diam dan tenang. Ia bahkan tak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Hector, diamlah. Bukankah ia juga berhak tak menjawab hingga pengacaranya datang? Bela Lucy. Beberapa saat kemudian deru mesin helikopter mengalihkan perhatian banyak orang di kantor polisi dan juga warga sekitar yang lewat.
Apakah kita kedatangan petinggi kepolisian? Tanya salah satu petugas polisi. Helikopter itu segera mendarat tepat di halaman kantor polisi tempat mereka biasa mengadakan upacara. Setidaknya 3 orang pria berpakaian hitam langsung turun dengan wajah dingin yang mengintimidasi. Jonas yang baru saja keluar dari mobilnya juga dibuat tercengang dengan pemandangan itu. Abel yang membawa satu anak buah ahli IT dan juga seorang pria paruh baya berwajah dingin yang masih mengenakan baju di arena golf. Setelah mendapatkan telepon dari Abel, pria bernama Louis itu meninggalkan pertemuan penting hanya untuk datang ke kota kecil ini untuk membantu Sean. Apa yang terjadi? Tanya Abel. Petugas ini menemukan paket heroin di bagasiku. Suruh anak buahmu itu menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan tidur dulu karena harus mengemudi setelah ini, ku beri kalian waktu 10 menit. Setelah mengatakan itu, Sean menyilangkan tangan di dadanya dan memejamkan mata sambil duduk. Abel kemudian berjalan menghampiri Lucy yang baru saja akan menjelaskan kronologi pada ayahnya. Apakah ada CCTV di tempat parkir mobil Sean kemarin di rumahmu? Saat Abel menanyakan hal itu, wajah Lucy berbinar. Ia begitu gugup hingga tak bisa mengingat hal itu. Kamera dashcam di mobil Sean pasti sengaja dirusak namun masih ada banyak kamera di area rumah Lucy yang bisa menjadi bukti jika ada orang yang sengaja menyusup ke mobil Sean kemarin malam. Ada banyak kamera di rumahku, apakah aku perlu pulang untuk mengumpulkan memorinya? Tidak perlu Nona, aku bisa meretasnya dari sini, jawab Hale yang merupakan ahli IT kebanggaan Sean. 3 menit kemudian, Hale sudah berhasil masuk dan menampilkan semua rekaman CCTV di rumah Lucy, namun CCTV mati saat pukul 10 malam. Sudah bisa ditebak, bahwa seorang yang profesional dan mengetahui lingkungan rumah Lucy dengan baik yang bisa melakukan hal itu. Tunggu, mobilku diparkir tepat di belakang mobil Sean. Ada kamera dashboard juga di sana. Kebetulan mobil itu aku bawa ke sini, coba lihat mungkin itu bisa membantu. Sahut Jonas. Jonas membawa Abel menuju mobilnya beberapa saat kemudian mereka kembali dengan menyerahkan memori kepada Hale. Rona di wajah Hector langsung terkuras saat melihat hal itu. Apalagi setelah tampilan video memperlihatkan seorang pria yang berjalan mengendap-endap dan dalam waktu kurang dari 5 menit berhasil memasukkan paket hitam ke bagasi Sean. Ah, ternyata ada tikus yang sangat berani mengacaukan ketenangan di kota ini dan bermain-main dengan tamuku, kata Jonas dingin sambil menatap ke arah Hector. Meski pria yang terlihat dalam video mengenakan topi dan menutupi wajahnya dengan baik, tapi Jonas bisa mengenali postur tubuh itu. Bagaimanapun ia melihat Hector tumbuh dari bayi hingga menjadi dewasa. Sean merenggangkan tubuhnya dan bangun dari tidur singkatnya, sudah terbukti bahwa aku dijebak, kini apakah aku boleh pergi? Abel, tolong urus masalah ini dan ajukan laporan terhadap tikus tadi. Wajah Hector pucat pasi, dadanya naik turun karena marah dan marah. Sudah dapat dipastikan, saat sepatu dan ikat pinggangnya Cooper besar itu adalah buatan khusus untuk anggota polisi. Jadi, tikus itu pasti memiliki sarang di sini, tambah Hale. Kepala polisi distrik kota ini baru saja tiba saat dirinya mendapatkan telepon dari Louis. Ia langsung membungkuk ke arah Louis dengan wajah pucat. Apa yang membawa Anda kemari tanpa pemberitahuan Komisaris Jenderal? Tanya kepala distrik itu dengan gemetar saat melihat wajah marah pria di depannya. Hector hampir ambruk ke tanah ketika menyadari bahwa salah satu orang yang dibawa oleh rombongan Sean dengan baju olahraga golf adalah Komisaris Jenderal Polisi. Kini ia bisa menebak, bahwa status Sean tidak sederhana karena ia bahkan bisa mendatangkan orang berpangkat besar ke sini. Memalukan, seperti inikah cara polisi di sini bekerja? Apakah mereka menangkap penjahat dengan mengatur skema? Beberapa saat kemudian ajudannya datang dan membisikkan semua tentang kejadian barusan. Kepala polisi itu menatap ke arah Hector, ia maju beberapa langkah dan memukul kepala Hector dengan keras. Kamu berani membuat masalah padahal baru saja diangkat. Jika kamu ingin menggali kuburmu sendiri maka jangan ajak kami semua. Maafkan aku Pak, tolong beri aku kesempatan. Tidak ada kesempatan, kamu dicopot dan akan diproses sesuai hukum dan semua anggota polisi di kantor ini akan diturunkan pangkatnya, jawab Louis dengan wajah gusar. Perkataan itu semakin memancing kemarahan kepala polisi hingga ia bahkan menendang perut Hector. Dasar pembuat onar, kamu bahkan tidak tahu musuh besar apa yang kamu tantang. Sean sudah sangat lelah melihat drama itu, ia mengajak Lucy dan Jonas keluar dari ruangan yang panas karena wajah putus asa banyak petugas polisi.
Maafkan aku bahwa kamu harus mengalami hal buruk ketika berkunjung ke tempat kami, kata Jonas. Kejadian ini memberi hikmah tersendiri bagiku, bahwa kalian tetap mempercayai diriku bahkan sebelum aku bisa membuktikannya. Aku selalu percaya pada penilaian putriku, jika ia mempercayaimu maka aku juga mempercayainya. Sean tersenyum sambil menatap Lucy. Pelajaran dari kasus 5 tahun lalu sudah membuat Sean mengetahui bahwa memiliki orang yang mempercayai dirinya adalah hal lebih berharga daripada apapun. Louis keluar bersama Abel dan juga Hale, mereka harus kembali ke kota karena sudah membereskan masalah di sini. Maafkan aku sudah membuatmu dalam masalah akibat bawahanku, kata Louis saat menghampiri Sean. Louis adalah bawahan Horizon, dialah yang memerintahkan Louis untuk datang bersama Abel dan membersihkan gangguan yang dihadapi Sean. Tidak masalah, lain kali perketat proses perekrutan anggota. Bahkan anak buahku jauh lebih jujur daripada oknum di departemenmu. Hahaha, kamu benar. Aku akan memperhatikan saranmu. Abel mendekati Sean dan Lucy, kalian bisa kembali dengan helikopter, aku akan mengemudikan mobil sebagai gantinya. Sean melambaikan tangan tanda penolakan, terlalu berisik pergi dengan helikopter itu. Abel mengerutkan bibirnya, kenapa aku harus mengajukan pertanyaan bodoh, jelas saja ia lebih memilih berduaan dengan Lucy selama perjalanan kembali. Bab 24, Menjadi Tunawisma. Sean dan Lucy kembali ke kota setelah berpamitan lagi dengan Jonas di kantor polisi. Lucy tak banyak bicara selama perjalanan, kejadian tadi masih membuat ia tampak tertekan, bahkan ia memiliki wajah muram sepanjang perjalanan. Kenapa kamu tampak begitu terganggu? Tanya Sean saat melihat pandangan kosong Lucy. Aku merasa bersalah harus membuatmu terlibat masalah hanya karena Hector. Sean tertawa ringan, bagaimana itu bisa menjadi salahmu? Lupakan itu, dia tak pantas untuk merusak suasana hatimu. Kamu beruntung memiliki Aston sebagai atasanmu, apakah kamu secara kebetulan adalah kepala keamanan di Valley Corp hingga ia memperlakukanmu dengan berbeda? Tanya Lucy penasaran. Sean menjentikkan jari ke dahi Lucy, kamu dan imajinasimu itu, sayang sekali kamu tidak menjadi seorang novelis. Bahkan jika Sean hanya seorang kepala keamanan haruskah seorang deputi jenderal perlu datang langsung untuk menangani kasusnya? Sean menggelengkan kepala dengan betapa tumpulnya otak Lucy dalam menangkap kesimpulan setelah banyak petunjuk. Sean dan Lucy tiba di kota saat sore hari. Sean mengantarkan Lucy hingga gadis itu melambai pada Sean sebelum menutup pintu kamarnya. Saat Sean hendak pergi, dia mendengar pertengkaran dari salah satu apartemen yang berada 2 pintu setelah milik Lucy. Ia hafal betul suara pria yang tengah terlibat dalam perdebatan itu. Aku tidak bisa menceraikan Catherine, tapi aku bisa memasukkan anak dalam perutmu nanti ke dalam daftar rumah tangga kami. Tidak, aku tak ingin anakku menyebut wanita lain sebagai ibunya. Catherine bahkan bisa mempersulit hidup anakku nanti. Kalau begitu gugurkan saja. Kamu masih muda dan waktumu masih panjang untuk bisa memiliki anak lagi di waktu berikutnya. Aku akan memberikan kompensasi dengan jumlah banyak. Kalen, ini adalah darah dagingmu. Kenapa Catherine yang masih mencintai orang mati itu masih lebih penting dari anakmu sendiri? Sean yang menguping di luar pintu terkesiap, apakah aku tak salah dengar? Jadi Catherine masih mencintaiku selama ini. Sean menghela nafas sebelum akhirnya tak berminat lagi menguping perdebatan pasangan selingkuh itu. Hingga tengah malam Sean tak bisa menutup matanya, ia hanya berguling di tempat tidurnya. Anehnya ia tidak terganggu dengan kenyataan bahwa Catherine masih mencintai dirinya. Hatinya sudah lama mati untuk wanita itu, ia masih ingat cara Catherine berpaling saat di ruang persidangan 5 tahun lalu. Kepercayaan Catherine adalah pegangan terakhir yang ingin dimiliki oleh Sean ketika itu. Rasa hangat mengaliri hatinya saat mengingat kepercayaan Lucy padanya tadi. Tatapan mata jernih itu sangat jauh berbeda daripada cara Catherine menatapnya penuh kebencian 5 tahun lalu. Lucy hanya mengenal Sean dalam hitungan hari, tapi ia bahkan bisa menaruh kepercayaan tanpa syarat pada Sean. Beberapa saat kemudian Sean justru mengepak beberapa pakaian ke dalam koper dan keluar dari pantausennya. Bos, Anda mau kemana? Apakah Anda sedang dalam perjalanan bisnis? Tanya pengawal yang sedang berjaga di depan pintu. Aku hanya akan turun ke lantai 17. Hah? Saat pengawal itu ingin bertanya lebih jauh Sean sudah masuk ke dalam lift. Apakah bos memiliki unit lain di lantai 17? Gumam penjaga itu. Sean sampai di lantai 17 dan melirik ke unit milik Kalen saat kemudian suara erangan terdengar dari dalam.
Hahaha, jadi ia bahkan masih bisa menikmati sesi bercinta saat pacarnya hamil. Aku harus memastikan bahwa unit milik Lucy memiliki kedap suara yang berfungsi dengan baik. Sean terhenti dari langkahnya saat menyadari bahwa ia sudah berpikir terlalu jauh. Lucy tersentak dari tidurnya saat mendengar suara bel pintu di tengah malam. Sambil membawa tongkat dan rambut yang berantakan, ia menuju pintu dengan waspada. Bel kembali berbunyi saat Lucy sudah sampai di ambang pintu. Siapa? Ini aku Sean. Lucy segera membuka pintu dan menemukan Sean tengah berdiri dengan koper di tangannya. Aston mengusirku. Ia mengetahui bahwa aku sudah mengambil banyak uang dari kartunya. Aku tunawisma dan pengangguran sekarang, kata Sean dengan melangkah masuk ke apartemen Lucy. Lucy menggosok matanya, ia bahkan mencubit lengan tangannya karena mengira ia masih berada di dalam mimpi tidurnya. Saat cubitan itu terasa sakit, Lucy menyadari bahwa ini bukan mimpi. Apa kamu bahkan tidak menyuruhku masuk begitu mengetahui bahwa aku jatuh miskin sekarang? Lucy yang linglung segera tersadar, masuklah, kita akan membicarakan jalan keluarnya di dalam. Begitu Lucy berbalik menuju ke dalam rumah, Sean menyeringai penuh kemenangan. Ia tahu bahwa memainkan kartu simpati akan berhasil untuk Lucy. Tinggal di pantos terlalu lebar dan sepi, di sini lebih menyenangkan. Aku bisa makan gratis dan mengamati kalian dengan baik, batin Sean membohongi dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar diusir begitu saja? Sudahkah kamu mencoba untuk meminta kesempatan lagi? Sean mengangguk dengan wajah yang mendung. Lucy memijat pelipisnya, sekarang tengah malam dan tak mungkin mengusir Sean. Lagi pula ia juga telah banyak membantunya, tinggal satu ruangan bukan masalah bagi Lucy. Dia tahu Sean pria yang bisa menjaga kehormatannya. Hanya saja apartemen ini cuma memiliki satu tempat tidur, apakah tak masalah bagimu tidur di bawah tempat tidurku? Aku akan menyiapkan kasur lantainya untukmu. Sean mengangguk, hanya dia yang tahu betapa hatinya meledak dengan kegembiraan. Lucy hanya memiliki kursi yang tak panjang di ruang tamunya. Meski ia sedikit salah perhitungan bahwa Lucy akan membagi ranjang dengannya, namun tidur di lantai berdekatan dengan Lucy sudah membuat ia maju selangkah lebih dekat pada tujuan. Lucy dengan cepat mengatur tempat tidur untuk Sean. Sean sudah berganti dengan celana santai selutut dan kaos hitam sederhana. Ini pertama kali Lucy melihat Sean dalam pakaian non-formal. Rasa gugup mulai membanjiri Lucy saat Sean mulai mengatur tidur tepat di bawah ranjangnya. Apakah kamu tidak nyaman aku menumpangi di sini? Tanya Sean saat melihat Lucy hanya berdiri diam di samping tempat tidur. Tidak, bukan seperti itu. Mungkin aku hanya belum terbiasa ada orang lain di tempat tidurku. Tidurlah, aku tak akan menerkammu saat kamu tertidur. Ini sudah malam, kamu akan terlambat bekerja jika tidak segera tidur. Lucy naik ke ranjangnya, ia menatap langit-langit kamar. Malam yang sunyi membuat suasana hatinya menjadi canggung. Ia bahkan tak mengerti pada jantungnya yang terus berdebar kencang. Ia merasakan kedua pipinya menjadi panas. Tidurlah Lucy, jangan sampai kamu terlihat murahan dengan sikap kakumu ini, yakin Lucy pada dirinya sendiri. Sean tertidur lebih dulu daripada Lucy, ia yang sempat mengalami kesulitan tidur sebelumnya justru tertidur dengan cepat saat Lucy berada di dekatnya. Sementara Lucy yang tenggelam dalam pikirannya baru tertidur 2 jam setelah Sean setelah menghitung anak 2000 anak domba dalam benaknya. Pagi hari ketika Lucy terbangun, ia sudah mencium aroma masakan yang lezat menyebar hingga kamar tidurnya. Setelah ia mencuci muka ia mendapati Sean tengah masak di dapur. Apakah kamu bisa masak? Tanya Lucy menghampiri Sean. Aku sedang berusaha dengan panduan internet. Mulut Lucy menganga, tubuhnya menjadi merinding saat membayangkan bahwa Sean akan mengacaukan dapurnya. Kamu tidak perlu berusaha begitu keras, aku akan mengambil alih dari sini. Tidak, kamu duduk saja. Aku sudah menumpang di sini, maka setidaknya aku harus melakukan beberapa pekerjaan. Lucy meninggalkan dapur dengan terus menoleh ke arah belakang saat berjalan, dengan berat hati akhirnya ia memilih untuk mandi dan bersiap berangkat kerja. Saat ia sudah selesai dengan persiapannya, masakan Sean sudah disajikan di atas meja. Ia membuat sup ayam, tumis daging cincang dengan brokoli. Semua sudah siap, kamu harus mengisi perut dulu sebelum bekerja. Lucy duduk berhadapan dengan Sean, aroma harum masakan membuat perut Lucy langsung bergejolak namun saat ia menyendok sup ayam dan memasukkan ke dalam mulutnya, ledakan rasa asin memenuhi rongga mulutnya. Wajahnya langsung berkerut dan ia menelan makanan itu dengan susah payah. Apakah rasanya buruk? Tanya Sean penasaran. Berapa banyak garam yang kamu masukkan?
Sean segera menyendok supnya, ia segera lari menuju kamar mandi untuk memuntahkan makanan yang terasa begitu asin di dalam mulutnya. Saat ia kembali dengan wajahnya yang merah, Lucy tak bisa menahan tawanya. Biarkan aku yang memasak lain kali, kata Lucy sambil tertawa. Sean mengambil jaket dengan wajahnya yang mendung, mari kita sarapan di luar, setelah itu aku akan mengantarmu bekerja. Biarkan aku yang memilih tempatnya. Lucy tidak ingin Sean menghamburkan lagi uangnya setelah ia kini menjadi pengangguran dan bahkan tunawisma. Beberapa saat kemudian Lucy justru menyuruh Sean berhenti di minimarket yang menjual makanan cepat saji dalam kemasan. Ia mengambil nasi dengan ayam katsu dan kari. Sean mengernyitkan dahinya, apakah makanan ini bahkan sehat untukmu? Kamu adalah seorang wanita yang harus menjaga pola makan dengan baik. Makanlah, ini tidak seburuk yang kamu bayangkan. Tentu ini tidak seburuk yang kubayangkan, aku bahkan pernah makan yang lebih buruk. Sean masih ingat betul pengalaman di penjara dan juga panti asuhan di mana mereka bahkan terkadang harus mendapatkan makanan yang tak layak konsumsi. Lucy salah memahami maksud perkataan Sean, dia hanya mengira bahwa pria itu sedang membahas tentang makanan yang ia masak tadi. Iya, ini tidak seperti makanan yang penuh dengan rasa garam. Lucu terkikik, mereka makan dengan hangat di kursi depan minimarket. Setelah makan, Sean mengantarkan Lucy ke kantornya dengan mobil Lucy yang sederhana. Sean belum pergi sampai melihat Lucy masuk ke gedung kantor, namun mata Sean berubah menjadi dingin ketika melihat seorang pria datang menghampiri Lucy dengan senyum yang cerah. Rasa tak nyaman saat melihat cara pria itu menatap Lucy membuat Sean hendak membuka pintu untuk menghampirinya, namun ia menutup pintu mobil itu kembali. Aku akan bertindak berlebihan jika datang tanpa alasan ke sana. Mungkin pria tadi hanya atasan Lucy. Sean menginjak gas dan kembali ke apartemen sementara Lucy menuju lift bersama Harry. Lucy, siapa pria yang sudah mengantarmu tadi? Kenapa ia mengantarmu kerja dengan menggunakan mobilmu? Hah? Lucy terkejut dengan pertanyaan Harry, ia tak mengira bahwa Harry sempat melihat Sean. Dia temanku. Saat mendengar jawaban Lucy, ganjalan di hati Harry menghilang seketika. Meski begitu sebagai pria ia tahu cara Sean memandang Lucy memiliki makna yang berbeda daripada sebatas teman. Sepertinya aku harus mengutarakan perasaan pada Lucy secepatnya, batin Harry. Lucy adalah wanita yang cantik, Harry yakin bahwa semakin lama ia menunda, maka akan semakin banyak pesaing yang berdatangan. Lucy, maukah kamu makan malam denganku? Ajakan Harry yang mendadak membuat Lucy terkejut. Beberapa waktu lalu pengalaman makan malam dengan Matthias berakhir dengan buruk jadi Lucy sedikit merasa tabu dengan ajakan makan malam. Bisakah diganti dengan makan siang atau pagi? Ada apa dengan makan malam? Apakah kebetulan kamu sedang berkencan sekarang? Tidak, bukan seperti itu. Setelah melihat wajah kecewa pada Harry Lucy akhirnya mengalah. Baiklah, kalau begitu kita bisa makan malam. Katakan padaku lagi kapan waktunya. Harry sudah menjadi atasan Lucy yang memiliki kepribadian baik. Dia tak pernah menjadi pria jahat yang memanfaatkan kedudukan untuk merayu bawahannya. Bab 24, Mengganti Menteri. Pada malam berikutnya adalah pertemuan antara Sean dengan Tuan Horizon. Dia adalah pengusaha kaya di kota ini yang bahkan wali kota segan padanya. Hanya saja tak banyak orang tahu bahwa Horizon adalah seorang yang tunduk pada Sean. Tuan, Anda seharusnya memberi tahuku bahwa sudah berada di kota ini. Apakah semua baik-baik saja atau ada ranting yang harus aku singkirkan yang menghalangi jalanmu di sini? Horizon selalu sopan pada Sean, ia tahu dia bukan sekedar pemuda yang berada di puncak piramida hanya karena dukungan keluarga tapi juga kecerdasannya dalam bisnis. 5 tahun lalu, Black Dragon hanya sebuah organisasi mafia yang lebih fokus pada peredaran obat terlarang, tapi sejak Sean memimpin dia membuat bisnis menjadi lebih bersih sejak membeli tambang emas di negara Afrika. 5 tahun lalu, sebuah gunung emas ditemukan di salah satu negara bagian Afrika. Negara itu adalah salah satu negara miskin yang memiliki banyak konflik internal. Bahkan saat Presiden membuka investasi untuk Anda bisa klaim misi baca selama 10 menit pada sejumlah perusahaan asing tak akan ada yang mau mengambilnya. Mereka tahu seberapa barbar warga negara di sana. Mereka bisa menjara apa saja tanpa ada rasa takut, kelompok kriminal di sana bahkan tak takut pada hukum. Kita beli tambang di sana, katakan bahwa rasio bagi hasil 8:2 dengan negara itu. Saran Sean pada ayahnya. Apa yang kamu pikirkan? Warga di sana sangat dikenal suka menjarah, selama ini bahkan tak pernah ada yang mendirikan usaha di sana bisa berkembang dengan baik.
Apakah ayah takut? Bukankah kita punya banyak anak buah Fang Keja? Anda bisa klaim misi baca selama 10 menit sebagai pekerja di sana. Pendapatan minimum di sana juga masih rendah dibanding manfaat yang akan kita berikan. Hanya saja bagi siapa saja yang tidak mematuhi aturan kita, maka kita bisa menggunakan hukum kita sendiri. Melihat tekad di mata Sean, Zakari akhirnya membeli tambang emas itu. Memperkerjakan warga sekitar dengan upah yang lebih tinggi daripada pendapatan minimum di sana. Hanya saja saat mereka bahkan mencuri setitik debu saja emas di sana, maka anak buah Sean akan memotong atau bahkan mengeksekusi pegawai itu. Tak ada yang berani mengganggu tambang itu, bahkan organisasi kriminal di sana, karena sebagian besar anak buah mafia Black Dragon sudah memonopoli kekuasaan di sana. Kerajaan bisnis Sean yang ia namai Valley Corp terus berkembang ke bisnis lain. Bahkan kekayaan bersih Sean sudah menyamai kekayaan sebuah negara. Black Dragon tidak terlibat lagi bisnis ilegal perdagangan obat terlarang. Namun mereka masih mendominasi dunia bawah sebagai kelompok yang kuat. Pertemuan di bar kali ini dengan Horizon hanya untuk membereskan politikus yang berusaha menjegal pembangunan Hotel Valley Corporation. Aku dengar, Menteri Lingkungan mempermasalahkan tentang AMDAL pada pembangunan hotel yang akan kami laksanakan. Bukankah semua sudah melakukan uji kelayakan proyek, kenapa sekarang dipermasalahkan? Horizon mengernyitkan dahinya, benarkah? Aku tidak tahu ada masalah ini, tapi tenang saja, aku akan menyelesaikan itu untukmu. Jika pembebasan lahan tertunda, maka akan banyak kerugian. Tahun depan adalah puncak liburan, aku ingin membuka hotel ini secepatnya. Horizon mengangkat gelas anggur ke arah Sean, jangan khawatir, aku bisa menyelesaikan ini besok. Hampir semua petinggi negeri ini mendapatkan suntikan dana dari Horizon selama kampanye pemilihan. Uang bisa membeli segalanya, termasuk kekuasaan. Bukankah Menteri Lingkungan adalah paman dari kalian? Tanya Abel pada Sean saat ia baru saja keluar dari ruang pribadi. Betul, aku tidak berencana mengusik dia meski orang itu adalah paman kalian, tapi ketika dia menjadi batu sandungan maka aku harus menyingkirkan dia. Pada pagi hari berikutnya, Sean menerima undangan dari Horizon untuk menemani dia dan juga Menteri Lingkungan untuk bermain golf. Saat ia datang, di sana sudah ada Horizon dan juga Menteri Lingkungan bersama seorang cadigel bertubuh seksi. Sean sengaja mengajak Aston, bagaimanapun dia adalah pimpinan Valley Corporation di mata publik. Kalian sudah datang, sapa Horizon. Thomas yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup terkesiap saat melihat Horizon menyapa dua pemuda yang baru datang dengan punggung sedikit membungkuk. Siapa mereka? Kenapa kamu sangat sopan pada dua pemuda ini? Bisik Thomas. Pemilik Valley Corporation. Thomas menyeringai, bagus, aku memang perlu bertemu dengan pimpinannya. Mereka akan membangun sebuah hotel bertaraf internasional tanpa memberikan sepotong kue denganku. Dalam mimpinya, Thomas mengira, Valley Corporation hanya pebisnis biasa yang merupakan pendatang baru di dunia bisnis kota ini. Ia hanya mendengar bahwa mereka memiliki kekayaan yang mencengangkan, tapi Thomas tak mengetahui pemilik Valley Corporation juga pimpinan Black Dragon yang terkenal kejam. Aku Sean, Tuan Thomas. Juru bicara Aston. Sean menjulurkan telapak tangannya ke arah Thomas. Pria itu menggapai jabatan tangan itu dengan acuh, Horizon hanya bisa tertawa sinis melihat kebodohan Thomas. Aku dengar kalian akan membangun hotel di pinggiran pantai selatan. Bagaimana kalian bahkan tidak memperhatikan dampak lingkungan di sana? Aku sudah mendapatkan banyak keluhan dari organisasi lingkungan. Benarkah? Sepertinya aku harus mengganti kepala divisi proyek dan juga AMDAL, sangat disayangkan padahal mereka adalah orang hebat di balik semua proyekku selama ini. Sean menjawab dengan acuh sambil melihat bagaimana Aston memukul bola golf dengan jelek. Fokus. Kamu harus memukul tanpa ragu-ragu. Thomas terkesiap dengan cara bicara Sean pada Aston yang merupakan pimpinannya. Ia sebenarnya sangat marah saat Aston mengabaikan dirinya dan membiarkan juru bicaranya yang melakukan negosiasi dengan dirinya. Thomas mengumpat dalam hati, karena pimpinan muda ini sangat sombong dan tidak sopan, aku tak akan memberikan jalan mudah untuk kalian. Tuan Aston, bukankah seharusnya Anda yang melakukan negosiasi denganku? Aston tersenyum, aku mempercayai Sean lebih besar daripada diriku sendiri. Dia adalah pemegang keputusan final. Thomas mengernyitkan dahinya, ia menatap Horizon yang sedang menemani Aston bermain golf tampak begitu tak terpengaruh. Horizon, karena kamu tidak membantuku memenangkan sepotong kue ini, maka aku juga tak akan memberikanmu bagian.
Menurut Pak Menteri, apa yang seharusnya kami lakukan agar pembangunan tetap berlanjut sesuai jadwal? Ia bertanya dengan wajah yang acuh, bahkan sambil menyalakan korek api untuk merokok. Wajah tidak puas Thomas semakin terlihat. Meyakinkan banyak organisasi lingkungan tidak mudah, mereka sangat keras kepala. Beberapa waktu lalu, Phantom Group harus menghabiskan dana 200 juta dolar hanya untuk meyakinkan mereka. Mendengar nominal uang yang disebut oleh Thomas, Sean tertawa sinis, jadi ini hanya masalah uang pelicin. Untuk menenangkan mereka nominal itu tak berarti banyak daripada kerugian karena keterlambatan pembangunan. Horizon, apakah menurutmu kita perlu seseorang yang lebih bisa menangani ini? Aku rasa Tuan Thomas sudah tidak cakap lagi. Wajah Thomas merah, ia menggertakkan rahangnya menahan marah. Sean bukan hanya tak sopan pada dirinya, tapi juga Horizon yang merupakan tokoh penting di kota ini. Anehnya ia baru menyadari bahwa Horizon tampak sangat hormat pada pria yang hanya juru bicara Aston. Jika Thomas tak bisa menangani hal ini maka kita perlu menggantinya dengan kandidat lain yang berada di pihak kita, jawab Horizon dengan acuh. Thomas terkejut, ia tak menyangka bahwa Horizon bisa mengatakan hal itu. Dia tahu betul bahwa kekuatan Horizon bisa menggulingkan dirinya. Ia segera menarik lengan Horizon dan mendekatkan bibirnya ke telinga Horizon. Tuan, jangan lakukan ini. Aku bisa membagi dividen 50% jika mereka setuju membayar. Keringat dingin Thomas mulai mengucur deras, dia tak bisa turun dari posisi yang sudah susah payah ia dapatkan. Aku tidak tarik pada dividen dari uang bosku sendiri. Thomas semakin tercengang, dia tak menyangka bahwa orang yang berkuasa di kota ini hanya bawahan dari grup Valley Corporation. Sebaiknya kamu mulai mengecek berita terpanas yang baru saja keluar. Selasean. Saat Thomas melihat pada berita di ponselnya, portal berita dipenuhi dengan skandal korupsi dirinya selama menjabat. Thomas langsung terjatuh ke tanah, ia berlutut di depan Aston. Maafkan aku, tolong selamatkan aku kali ini. Aku berjanji tak akan lagi mempersulit proyek kalian. Bahkan proyek apapun itu di masa depan. Tidak perlu untuk itu, menteri baru yang akan menggantikan dirimu bisa menangani proyek kami jauh lebih baik. Saat Thomas keluar dari arena golf ia sudah ditunggu oleh polisi untuk penyelidikan. Rumah keluarga Thomas gempar, terutama Tuan Tua Mitchell yang sudah mengumpulkan semua anggota keluarga. Ia membanting semua barang di depannya, membuat anak cucu dan juga menantunya ketakutan. Siapa yang sudah disinggung Thomas? Kasus ini sudah membuat harga saham kita jatuh dan juga mencemari nama baik yang selama ini aku bangun. Asisten Thomas mengatakan, bahwa baru-baru ini ia sudah menahan perizinan pembangunan hotel milik Valley Corp. Saat Thomas menemui mereka pagi tadi, skandal korupsi mulai mencuat. Aku yakin mereka adalah dalang di balik semua ini, terang Edward ayah Kalen. Aku belum pernah mendengar grup itu. Apakah mereka sangat berkuasa? Aku dengar bisnis mereka sudah bertaraf internasional, mereka juga memiliki tambang emas. Sialan. Jadi Thomas sudah berani mengusik singa Afrika. Bab 26, Pertandingan Menembak. Kalen dan ayahnya bekerja hingga larut malam di kantor untuk menyelamatkan dampak buruk dari penangkapan Thomas akibat turunnya harga saham. Semua orang tahu bahwa Thomas adalah bagian dari keluarga Mitchell dan memegang jabatan penting juga dalam perusahaan Mitchell Corp. Ini akan mudah diselesaikan jika kalian menemui Tuan Horizon dan juga Aston, saran beberapa dewan eksekutif di rapat dewan direksi. Kalen merenung sejenak, ia berpikir pasti tak akan semudah itu. Thomas sudah membuat mereka marah, dengan mengganggu proyek mereka. Kalen sudah melakukan penyelidikan, bahwa sebelum menjadi Valley Corp, mereka dulunya adalah kelompok mafia terkenal bernama Black Dragon. Aston sebenarnya hanya tangan kanan dari pimpinan sebenarnya, jadi ia bukan pemegang kekuasaan. Jika kita bisa menemui pimpinan itu, mungkin saja ia bisa membantu kita. Hanya saja identitasnya tidak diketahui oleh banyak orang. Maka kamu harus mencari tahu dan menemui pimpinan sebenarnya. Itu tak mudah, mendapatkan identitas saja sangat sulit. Kalen meremas rambutnya dengan wajah yang putus asa. Temukan ia melalui Tuan Horizon. Edward pergi meninggalkan Kalen yang masih duduk diam di ruang rapat. Begitu semua orang pergi Kalen memukul tangannya di atas meja. Sean mendapatkan telepon dari Tuan Horizon bahwa dirinya sedang dicari oleh Kalen akibat kasus Thomas. Ekspresi puas menghiasi wajah Sean, jadi ini seperti melempar satu batu untuk menjatuhkan dua burung sekaligus, gumam Sean. Katakan pada Kalen, bahwa jika ingin menemui diriku maka ia bisa pergi ke lapangan tembak di klub olahraga barat.
Saat Horizon mengatakan pada Kalen tentang hal itu, wajah penuh harap menghiasi Kalen. Dia segera menuju rumahnya dan berjalan ke arah gudang di mana keluarganya biasa meletakkan barang berharga. Ia tak ingin datang dengan tangan kosong untuk menemui pimpinan sebenarnya dari Valley Corp. Hari sudah sore saat Kalen sampai di lapangan tembak, ia bisa melihat bahwa tempat ini sengaja dikosongkan. Saat ia tiba di lobi, dua pengawal berpakaian hitam menyambut dirinya. Tuan Kalen, silahkan lewat sini. Dua pengawal itu memandu Kalen menuju lapangan tembak outdoor yang berada di bagian samping. Horizon dan Sean sudah menunggu dirinya. Karena penampilan Sean sudah banyak berubah, jadi dia tak perlu lagi melakukan penyamaran dan hanya mengenakan kacamata hitam. Sean tengah berlatih menembak bersama Horizon saat Kalen datang. Maaf datang terlambat, kata Kalen sambil memberikan sebuah kotak pada salah satu anak buah Sean yang berisi pipa rokok antik yang terbuat dari gading gajah berusia ratusan tahun. Ini sangat indah, tapi aku tidak bisa menerimanya karena aku kurang suka merokok menggunakan pipa, tolak Sean. Wajah Kalen terdistorsi begitu mendengar penolakan itu. Meski begitu ia memiliki pengendalian ekspresi wajah yang baik sehingga amarahnya tidak terlihat dari raut wajahnya. Kalau begitu, lain kali akan aku bawakan cerutu dari Kuba. Sean tersenyum tipis sebagai tanggapan untuk sekedar basa-basi, apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke sini untuk menemuiku? Tuan Kalen. Kalen menghela nafas dalam, ia berusaha menutupi rasa gugup di hatinya. Selama berada di dunia bisnis ia sudah sering bertemu banyak pengusaha kelas atas seperti Horizon, hanya saja ini kali pertama ia berhadapan dengan pria yang kerajaan bisnisnya berada pada tingkat dunia dan bahkan Horizon begitu hormat padanya. Kalen juga tak menyangka bahwa pria yang berada di puncak piramida ini masih terlihat di usia sama dengan dirinya. Aku datang untuk meminta maaf pada kecerobohan pamanku Thomas yang sudah menimbulkan masalah untuk pembangunan hotel kalian. Sean mendengarkan Kalen sembari menembak papan tembak dengan keakuratan yang baik. Ia bahkan selalu berhasil membidik tepat pada angka 10. Kami memang selalu kejam pada serangga pengganggu. Proyek hotel itu sudah menjalani proses analisa yang baik bahkan dalam segi AMDAL. Sangat disayangkan Thomas menyabotase itu menggunakan kekuasaan yang bahkan tak berarti apa-apa bagiku. Kalen menggigit bibir bawahnya begitu mendengar kata dingin dari Sean, maafkan kesalahan Thomas, dia memang terkenal arogan. Hanya saja bisnis milik keluarga kami juga terkena imbas dari nama jelek Thomas. Sehingga kami sekarang sudah didorong ke sisi jurang. Tuan Kalen, apakah kamu pandai menembak? Bagaimana jika kita bertanding? Jika kamu menang maka aku akan memenuhi keinginanmu tapi jika kamu kalah, maka kamu bisa pergi dengan tangan kosong. Kalen terdiam, ia sudah melihat kemampuan pria di depannya sekarang. Hampir tak ada satu peluru pun yang menyentuh papan 9. Semua berakhir tepat di titik tengah papan tembak. Aku tidak pandai menembak seperti Anda Tuan, sebelum bertanding aku bahkan sudah melihat dengan jelas kekalahanku. Horizon berdiri setelah sekian lama duduk dan menjadi pengamat. Bagaimana kalau kamu menembak dengan penutup mata, mungkin kalian akan menganggapnya adil. Sean menaikkan sudut bibirnya, tentu, itu bukan masalah. Aku akan membidik dengan mata tertutup. Tentu saja bahkan jika aku keluar kurang dari angka 10, maka itu berat aku kalah. Kalen melihat tawaran itu cukup masuk akal, hanya saja ia juga masih memiliki keraguan saat melihat kepercayaan diri pada pria yang menantangnya. Tidak ada cara untuk mundur, ia harus mencoba keberuntungan daripada pulang tanpa mencoba. Baiklah, aku bersedia menerima tantangan. Sean tersenyum, dia menyuruh Abel membuat pengaturan untuk Kalen karena ia yang akan menembak lebih dulu. Beberapa saat kemudian Kalen sudah dalam posisi untuk membidik ke papan tembak dengan pistol di tangannya. Telapak tangan Kalen lengket oleh keringat karena ia merasa gugup, meski ia sudah pernah berlatih menembak sebelumnya tapi ini kali pertama ia berkompetisi dengan seorang yang memiliki status tinggi. Kamu bisa memulainya, kata Horizon. Setelah mengambil tarikan nafas, Kalen menyipitkan matanya ia menatap papan bidik dan kemudian menentukan arah tembakan. Saat ia mulai yakin pada arah yang benar dia segera meletuskan pistol dan membidik tepat di angka 8. Sangat bagus untuk permulaan, puji Horizon. Kalen memiliki sedikit kebanggaan, Sean mungkin akan kesulitan menembak angka 8 ke atas mengingat ia harus menembak dengan menutup matanya. Kalen kembali membidik, kali ini baik tembakan kedua dan ketiga mengenai papan nomor 9. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Dia merasa sudah sangat dekat dengan kemenangan. Apalagi Horizon memuji keterampilan menembak Kalen.
Silahkan Tuan Sean, sudah waktunya Anda untuk memulai, kata Horizon. Sean bangkit dari tempat duduknya, ia melepas kacamata hitam dan mulai memperlihatkan mata almondnya yang berwarna coklat. Kalen menatap Sean dalam-dalam, wajahnya terlihat hampir seperti Jonathan. Namun dengan cepat Kalen menepis itu dari otaknya. Si brengsek itu sudah mati, lagi pula ia tak memiliki bola mata berwarna coklat seperti milik Sean. Ini hanya kebetulan bahwa mereka sedikit memiliki kemiripan. Bab 27, membuatnya mati perlahan. Abel maju ke depan untuk memberikan Sean penutup mata berwarna hitam gelap. Dia juga membantu Sean mengikatkan ke kepalanya. Saat Sean mulai memegang pistol, ia memiliki karisma dan juga postur tubuh tegap yang memesona. Ia seperti seorang tentara terlatih. Silakan menembak Tuan Sean, kata Horizon. Bersamaan dalam satu tarikan nafas Sean, ia sudah melepaskan tembakan tepat di angka 7. Horizon dengan cepat mengatakan hasilnya. Tembakan tepat mengenai nomor 7. Kalen tersenyum lebar mendengar angka itu, Sean sama sekali tak terkejut, ia justru menarik senyum tipis di bibirnya. Tembakan kedua segera dimulai, ia melepaskan tembakan ke angka 10. Horizon bertepuk tangan sangat kencang melihat angka itu, sementara wajah Kalen mulai menegang. Ini hanya keberuntungan bahwa ia membidik angka 10, setelah ini ia harus mendapatkan 10 lagi jika ingin mengalahkanku. Namun itu akan sangat sulit jika ia melakukan dengan mata tertutup, batin Kalen meyakinkan dirinya sendiri. Sean kembali mengarahkan tembaknya ke papan tembak, namun ia dengan sengaja membuat tangannya seolah melenceng beberapa derajat dari papan tembak. Kalen menyeringai melihat itu, ia bisa melihat bahwa Sean bahkan berada sangat jauh dari papan. Setengah detik sebelum Sean menembak ia sedikit menggeser tangannya dan melepaskan tembakan tepat pada titik pusat pada angka 10. Hasil tembakan itu membuat mulut Kalen menganga lebar hingga ia bahkan bisa menelan satu bulatan utuh telur unta. Kini tubuhnya gemetar dan untuk menyamarkan hal itu ia menggenggam erat jemarinya. Kenapa kamu bahkan tidak mengalah sedikit pun, tidakkah kamu lihat wajah pucat Kalen? Tanya Horizon pada Sean dengan nada ejekan. Kalen mengepalkan tinjunya, meski ia merasa begitu terhina namun dua orang di depannya sekarang adalah orang yang tak bisa ia singgung atau dia akan lenyap tanpa jejak. Mengapa kalian harus membuatku mengikuti tantangan jika hasil akhirnya bisa dengan jelas terlihat, apakah aku semacam lelucon? Kalen berbicara dengan sedikit merendahkan suaranya agar tidak terlihat sedang menyinggung mereka. Begitulah cara orang berkuasa bekerja. Jika transaksi tidak menguntungkan, maka setidaknya aku harus membuat sedikit permainan untuk membuatku senang. Bukankah begitu? Tidak ada manfaat bagiku untuk menyetujui penawaranmu bukan? Kalen menatap pria arogan di depannya, ia sangat marah hingga urat di lehernya menonjol dan nafasnya naik turun. Bukankah kamu juga orang seperti itu? Menggunakan uang dan kekuasaan untuk mendapatkan keinginanmu terlepas dari cara kotor yang kamu buat. Pertanyaan Sean menghantam tepat di jantung Kalen, meski begitu ia masih berusaha sekuat mungkin untuk terlihat tenang. Apakah sudah tidak ada jalan untuk kita berdiskusi? Sean mengangkat sudut bibirnya, tentu, bagaimana dengan memberikanku separuh dari saham dari perusahaanmu atau bagaimana jika kamu memilih di antara Catherine dan Yvette yang akan kamu kirim ke kamarku? Kalen tersentak dan ia menatap tajam ke arah Sean pada tawaran yang penuh penghinaan itu. Ia kini mengetahui bahwa pria di depannya sudah menggali semua informasi tentang dirinya. Antara uang dan wanita siapa yang akan kamu pilih Kalen? Lebih parah lagi di antara simpanan dan istrimu, siapa yang lebih kamu pilih? Batin Sean saat melihat amarah dan kebingungan pada wajah Kalen. Bagi Kalen kehilangan separuh saham sama dengan kehilangan otoritasnya, namun jika ia tak berdamai dengan Valley Corp maka perusahaannya hanya akan menjadi sejarah dalam hitungan hari. Ia juga tak bisa mengirim salah satu dari wanitanya, Catherine adalah wanita yang sangat ia cintai, dan jika Yvette tidak hamil maka dia bisa saja mengirimnya untuk Sean. Tuan Sean, semua wanitaku sudah bersamaku. Tidur dengan salah satu dari mereka hanya akan merusak reputasimu. Aku bisa mengirimkan gadis yang bahkan masih perawan ke kamarmu, tawar Kalen. Hahaha, tawa ejekan Sean membahana, aku bahkan memiliki uang dan kekuasaan untuk tinggal mengangkat jari maka lusinan gadis seperti itu bisa dikirim dan mengantre tepat di depan kamarku. Sean kemudian mendekati telinga Kalen, tapi aku hanya ingin merasakan bagaimana tidur dengan salah satu wanitamu. Wajah Kalen kehilangan warna saat mendengar itu,
Ini pertama kali ia begitu dihina sangat rendah namun ia bahkan tak bisa mengeluarkan satu kata pun untuk melawan. Beri aku waktu 2 hari, aku akan memikirkan itu, kata Kalen dengan suara yang bergetar. Baiklah, aku harap itu tak cukup lama. Ingatlah, semakin lama sahammu terus merosot semakin sulit untuk menyelamatkan perusahaanmu. Kalen akhirnya pergi dengan amarah yang membengkak di dadanya. Horizon masih tinggal bersama Sean. Kamu memang berdarah dingin, kata Horizon dengan senyum yang memuji, kamu bisa saja menghancurkan ia dalam sekali gerakan tangan, namun kamu memilih untuk menggorok lehernya dengan pisau tumpul dan membuat ia mati perlahan. Sean mengusap pistolnya dengan kain putih sambil tersenyum ke arah Horizon, sangat tidak menarik melihat ia harus tumbang sebelum bersujud di depan makam palsuku. Kamu benar, aku juga menantikan pertunjukan itu bahkan bila perlu aku akan menyesap cola dan makan popcorn sambil menyaksikannya di depan makam palsumu. Jangan lupa mengundangmu saat itu terjadi. Tentu, Sean baru saja masuk apartemen saat ponselnya mulai berdering, itu adalah panggilan dari Lucy. Sean, aku akan pulang terlambat malam ini. Kamu bisa makan malam lebih dulu tanpa menungguku. Apa yang membuatmu tertahan? Tanya Sean dingin. Lucy berpikir sejenak, jika ia mengatakan akan makan malam hanya berdua dengan Harry maka Sean pasti akan mengira bahwa dirinya tidak berhati-hati setelah kejadian terakhir kali. Oleh karena itu ia lebih memilih untuk berbohong kepada Sean. Semua tim divisi arsitektur sedang mengadakan makan malam bersama, jadi aku harus ikut berpartisipasi. Jangan khawatir, aku tak akan membuat diriku lengah. Sean mendengus, sebelum dengan berat hati menjawab Lucy, baiklah, jaga dirimu baik-baik. Setelah menutup telepon, Sean akhirnya tidak jadi menuju apartemen Lucy dan memilih kembali ke pantosenya. Saat ia masuk, dia menemukan Aston tengah asyik memberi makan ikan di aqua escape yang ia miliki. Akhirnya kamu datang, salah satu penjaga rumahmu mengatakan bahwa kamu beberapa hari ini tidak tidur di sini. Apakah kamu punya kekasih sekarang? Bukan urusanmu, jawab Sean sambil menyalakan rokok beraroma mint. Yah, apapun itu aku tidak peduli. Paling-paling kamu hanya bertahan hitungan hari. Untuk apa kamu ke sini? Oh iya, untung kamu bertanya atau aku akan lupa tujuan ke sini. Cepat ganti baju, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Sean menyipitkan matanya, ia menatap Aston dengan tatapan menyelidiki, apakah ini untuk kesenanganmu atau kesenanganku? Aku berjanji ini untuk kesenanganmu, seorang wanita yang lama kamu idolakan akhirnya datang. Enyah, aku tidak mengidolakan siapapun. Bab 28, Makan Malam yang Terganggu. Aston tersenyum melihat penolakan Sean, apakah kamu yakin tak akan menyesal, yang datang kali ini adalah Ross Patterson. Bukankah kamu mengidolakan dia? Sean langsung membeku di tempat, Ross Patterson adalah artis Hollywood muda yang kini tengah naik daun. Anne dulu sangat menyukai Ross Patterson sejak ia bermain di film serial anak yang berjudul Forever Sister. Itu adalah kisah tentang dua saudara perempuan yang berasal dari panti asuhan yang sama kemudian bertekad untuk meraih mimpi. Ross memiliki kemampuan akting yang baik, ia terus berkembang dan kini sudah memasuki dunia Hollywood. Melihat Sean melamun, seringai terbentuk dari wajah Aston, aku sudah susah payah membuat janji makan malam dengannya melalui koneksiku. Apakah kamu yakin tidak ingin melihatnya? Aston selama ini mengira bahwa Sean sangat mengidolakan Ross dari cara ia selalu mengoleksi dan menonton film Ross. Ia bahkan juga berinvestasi pada beberapa film yang Ross perankan. Aston tak pernah mengetahui bahwa alasan Sean melakukan hal itu adalah untuk menebus kerinduannya pada Anne. Sean akhirnya berdiri, baiklah, aku akan bersiap-siap. Sean ingin mendapatkan tanda tangan Ross, setidaknya ia bisa mengunjungi makam Anne dan memberikan kertas berisi tanda tangan Ross. Tempat makan malam mereka kali ini adalah restoran Sporaf yang merupakan rumah makan terkenal dan hanya diakses oleh kalangan atas. Untuk melakukan reservasi tempat pribadi di sini setidaknya dibutuhkan antrean selama 1 bulan sebelum. Kami mohon maaf Tuan Aston, seluruh ruangan pribadi sudah habis dipesan, kata manajer restoran menghampiri Aston dan Sean yang baru saja datang. Aston menatap penuh ancaman ke manajer hingga membuat kening manajer itu berkeringat dingin. Sudahlah, jangan mengancamnya dengan tatapan itu. Ini salah kita karena datang secara tiba-tiba. Kita bisa mengambil tempat makan di aula daripada ruang pribadi. Aston terkejut dengan sifat murah hati Sean. Bukankah di masa lalu pria ini tidak suka berada dalam keramaian dan selalu menggunakan ruang makan pribadi?
Baiklah, seberapa banyak orang yang makan di aula sekarang? Tanya Aston pada manajer. Setidaknya ada 5 meja makan terisi dari total 20 meja. Baik, setelah ini jangan izinkan pelanggan lain masuk. Kami akan membuking sisanya, lanjut Sean. Baik, terima kasih atas kemurahan hati Tuan, dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang kami berikan. Manajer itu menghela nafas lega setelah berhasil selamat dari murka Aston. Meski ia tak mengenal pria di sebelah Aston yang tampak disegani oleh Aston, setidaknya manajer itu tahu bahwa Aston adalah pimpinan Valley Corp yang memiliki kekayaan tertinggi di kota ini sekarang. Saat manajer hendak memandu jalan Aston menuju mejanya, Rose sudah datang dengan seorang asisten perempuannya. Ia mengenakan kacamata hitam besar untuk menyamarkan keberadaan dirinya di depan umum. Maaf aku datang terlambat, sapa Rose. Tidak masalah, kamu baru saja akan masuk, jawab Aston. Kenalkan ini adalah Sean sepupuku yang pernah berinvestasi dalam film aksimu 2 tahun lalu. Rose mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah Sean. Senang berkenalan dengan Anda. Sean menyambut jabatan itu dan tersenyum tipis sebagai tanggapan. Aston kemudian sedikit mendekat ke arah Rose dan berbicara lirih agar tidak didengar orang lain. Dia adalah pemimpin Valley Corp yang selalu misterius dan berada di balik layar selama ini. Rose sedikit terkejut, ia tak menyangka bahwa pimpinan Valley Corp yang selalu misterius ternyata masih sangat muda dan memiliki wajah tampan. Karakter wajahnya bahkan sangat tepat untuk karakter utama film laga, dingin dan misterius. Manajer membawa 3 tamu penting itu menuju meja makannya di aula. Ia juga memerintahkan bawahannya untuk segera membuat pengumuman di depan restoran bahwa meja sudah penuh dipesan. Maafkan aku, tidak bisa mentraktirmu di tempat makan pribadi. Seluruh ruangan sudah habis dipesan, secepatnya aku akan menyuruh Sean membeli restoran ini agar setidaknya memiliki satu ruang pribadi khusus yang tidak disewakan. Di aula ini juga tidak begitu ramai, jadi tak masalah bagiku. Kamu sangat pengertian, sepertinya sepupuku pasti akan menjadi investor untuk filmmu lagi tahun ini, puji Aston sambil melemparkan pandangan ke arah Sean. Tentu, kamu adalah artis berbakat jadi aku tak ragu untuk berinvestasi. Beragam makanan mahal mulai disajikan di meja mereka termasuk anggur termahal yang hanya dijual 100 botol tiap tahunnya. Saat suasana obrolan mulai hangat, ekor mata Sean secara tak sengaja beralih pada salah satu meja yang berada di dekat jendela. Beberapa saat lalu pengunjung di meja seberang mereka sudah menutupi keberadaan 2 pasangan itu, namun saat pengunjung itu pergi Sean bisa melihat dengan jelas bahwa Lucy tengah makan malam dengan seorang pria di sana. Wajah Sean berubah menjadi sangat gelap, suasana yang semula hangat berubah menjadi dingin hanya dengan melihat betapa muram wajah Sean saat menatap ke arah 2 pasangan itu. Jadi ini yang ia maksud dengan makan malam bersama rekan divisi. Bukankah ini lebih terlihat seperti ia sedang berkencan makan malam hanya berdua? Sean mencengkeram gelas anggurnya hingga hampir mematahkan gagangnya. Ia segera memanggil salah satu pelayan untuk datang ke mejanya. Kirimkan salah satu anggur terbaik kalian ke meja di sana. Katakan bahwa aku yang sudah mengirim untuk mereka agar menikmati makan malam dengan indah. Aston dan Rose kemudian mengarahkan pandangan mereka ke meja yang ditunjuk oleh Sean. Baru setelah itu mereka mengetahui alasan wajah Sean berubah menjadi dingin beberapa saat lalu. Bukankah dia Lucy yang berdansa denganmu di pesta waktu itu? Apakah kalian masih berhubungan selama ini? Cecar Aston. Diam dan makan, jawab Sean dingin. Saat anggur dikirim ke meja Lucy, pelayan itu dengan sopan mengatakan dan menunjuk ke arah meja Sean sebagai orang yang sudah mengirimkan anggur untuk Lucy. Dia juga berpesan, agar kalian bisa memiliki makan malam yang indah. Pupil mata Lucy melebar saat melihat bahwa orang yang mengirimkan anggur ini adalah Sean. Rasa bersalah mulai membanjiri dirinya karena sudah membohongi Sean. Ia bahkan merasa seolah sedang ditangkap basah sedang selingkuh bersama pria lain di belakang Sean. Kenapa aku harus merasa bersalah? Kita tidak dalam hubungan sepasang kekasih yang harus terbuka dan jujur. Lucy menghela nafas dan mengatakan pada pelayan untuk mengucapkan terima kasihnya pada Sean. Apa kamu mengenal orang yang mengirim kita anggur? Tanya Harry. Dia adalah temanku, yang duduk di sebelahnya adalah Aston pimpinan Valley Corp. Saat Lucy menjelaskan kepada Harry dia baru menyadari bahwa ada seorang wanita yang berada di antara mereka. Lucy tak bisa melihat wajahnya karena punggung wanita itu menghadap ke arah Lucy, namun meski hanya tampak punggungnya tapi karisma wanita itu terlihat sangat kuat. Bahkan ia memiliki postur tubuh yang indah dan tinggi badan semampai.
Apakah aku tak salah lihat? Bukankah Sean terlihat begitu akrab dan bahkan mengobrol sambil tersenyum dengan wanita itu, batin Lucy. Ia mendadak merasakan sesuatu yang tak nyaman di hatinya, ini lebih menyakitkan daripada rasa bersalah yang ia rasakan tadi pada Sean. Bab 29, Kecemburuan Sean. Saat Lucy sibuk dengan perasaan aneh di hatinya, ia menjadi tidak lagi menggali makanan di depannya. Apakah rasanya tidak enak? Kenapa kamu berhenti makan? Pertanyaan dari Harry menyadarkan Lucy dari lamunannya. Oh tidak, ini enak. Aku hanya sedang berpikir bumbu apa saja yang mereka masukkan di dalamnya. Lucy makan dengan perlahan, ekor matanya bisa merasakan tatapan dingin dari orang yang berada tak jauh dari mejanya. Meski begitu ia berusaha bersikap biasa untuk menghormati Harry yang sudah mengundangnya makan malam. Beberapa saat kemudian seorang pelayan datang dengan meja dorong yang berisi buket bunga mawar merah besar ke arahnya. Pemandangan itu mengalihkan perhatian banyak orang lain. Lucy merasa malu hingga ingin menghilang di udara tipis, terlebih lagi ia bisa merasakan tatapan mengintimidasi dari Sean. Apakah pria yang bersama Lucy sedang membuat pertunjukan untuk melamarnya? Seharusnya ia membuat semakin romantis dengan menyewa seluruh restoran. Perkataan Aston membuat ia dihadiahi tatapan belati oleh Sean. Ia langsung mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Di meja seberang Lucy semakin gugup, ia tak menyangka bahwa Harry akan membuat pertunjukan seperti ini. Kini dia bisa memahami maksud lain dari ajakan makan malam Harry. Harry mulai berdiri dengan buket bunga di tangannya dan mengeluarkan kotak kecil. Orang bodoh pun akan tahu bahwa itu adalah kotak berisi cincin. Lucy semakin cemas, ia harus memikirkan sesuatu untuk menghindari tindakan canggung yang akan dilakukan oleh Harry. Dia adalah atasan di kantor Lucy yang ia hormati, jika ia menolak cinta Harry maka kehidupan kantornya setelah ini akan terasa canggung. Namun ia juga tidak bisa menerima Harry, meski ia adalah lelaki yang baik dan mapan, namun Lucy tak memiliki perasaan romantis padanya. Lucy sebenarnya aku sudah lama ingin mengatakan hal ini bahwa aku. Lucy berdiri dari tempat duduknya, sebelum Harry menyelesaikan kalimatnya. Aku minta maaf, aku harus ke kamar mandi. Ada hal yang tak bisa perutku tunda. Lucy kemudian berjalan ke kamar mandi dengan langkah yang cepat seolah ia ingin segera melarikan diri dari hal canggung yang akan Harry lakukan. Di dalam kamar mandi Lucy duduk di kloset dengan wajah muram. Apa yang salah dengan pria itu? Bagaimana ia bisa menyatakan cinta dengan langsung membawa cincin dan seikat bunga besar? Bukankah akan sangat memalukan jika aku menolaknya di depan umum, atau Harry memang sengaja melakukan ini agar aku tidak memiliki kesempatan untuk menolaknya? Lucy baru saja keluar dari kamar mandi ketika pergelangan tangannya secara cepat dicengkeram oleh Sean dan menariknya ke lorong tak jauh dari kamar mandi. Sean menyudutkan tubuh Lucy hingga ke dinding dengan dua tangan menempel ke dinding untuk mengunci Lucy. Tatapan gelap Sean sangat menakutkan hingga Lucy merasakan kakinya gemetar, ia lebih ketakutan pada cara Sean menatap daripada tindakan Harry yang akan melamarnya. Apa hubunganmu dengan pria itu? Aroma rokok berbau mint menyembur ke wajah Lucy. Sean sudah menunggu Lucy sejak tadi di depan kamar mandi sambil merokok. Dia hanya atasanku di kantor, jawab Lucy tergagap. Benarkah? Tapi kenapa ia akan melamarmu malam ini? Apakah kalian bukan sepasang kekasih? Aku juga tidak tahu kenapa ia melakukan hal itu. Nafas Sean sangat berat karena ia menahan amarah dalam hatinya. Apakah kamu tidak belajar dari kesalahanmu? Kenapa kamu masih makan malam dengan pria lain tanpa takut? Apa kamu pikir aku akan selalu ada untuk membereskan kekacauan yang sudah kamu gali sendiri? Lucy memucat, ia ketakutan dengan wajah dingin Sean yang mengintimidasi. Dia bukan seperti Matthias, dia adalah pria yang baik. Pria baik. Apakah kamu berencana menerima lamaran darinya hanya karena menurutmu dia pria yang baik? Lucy memelototi Sean, ia tak habis pikir kenapa pria ini mengajukan banyak pertanyaan yang seolah menyudutkan dirinya. Ia seperti seorang wanita yang tengah diinterogasi oleh pacarnya karena kedapatan selingkuh. Sean, aku pikir kamu bertindak terlalu jauh, kita tidak berada dalam hubungan di mana kamu bisa mendikte kehidupan pribadiku. Perkataan Lucy semakin memicu nyala api di hati Sean, wajahnya merah padam dan Lucy bisa melihat jemarinya mengepal di dinding. Apakah kamu memarahiku karena laki-laki lain? Apakah ia begitu berarti untukmu? Sean merasa dirinya selalu ada pada saat paling krisis pada Lucy dan menjadi penolongnya. Melihat Lucy marah padanya karena lelaki lain, ia begitu marah hingga ingin menghancurkan dinding. Sean, dia adalah atasan yang sudah kukenal lebih dari 2 tahun.
Aku mengenal dengan baik Harry. Bahkan jika hari ini dia mengatur makan malam seperti ini, itu tidak berarti dia memiliki niat jahat padaku. Kenapa kamu selalu mengambil kesimpulan sendiri? Meski kamu sering menolongku, tapi kita tidak dalam hubungan untuk saling ikut campur pada kehidupan pribadi. Sean benci Lucy melontarkan perkataan yang semakin menyakiti hatinya, ia akhirnya mengunci bibir Lucy dengan menciumnya. Pupil mata Lucy membesar dan menatap tajam ke arah wajah Sean yang hanya berjarak satu helai rambut dengannya. Lucy berusaha mendorong tubuh Sean, namun ia kalah dari segi kekuatan. Pria itu terus mencium bibir Lucy dan menyesap tiap ons kekuatan dalam diri Lucy. Sean baru berhenti saat Lucy kehabisan nafas, ia bahkan hampir ambruk namun kemudian Sean membungkuk dan mengangkatnya, melemparkannya seperti karung ke atas bahunya. Sean, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Diam atau aku akan membawamu ke hotel, kali ini aku tak akan lagi menjadi pria terhormat. Lucy seketika menggigit bibir bawahnya dengan frustrasi. Sean membawa Lucy dengan posisi yang aneh seolah ia adalah tawanan. Harry dan Aston yang sedang menunggu di depan restoran melihat pemandangan itu. Sementara Aston memiliki ekspresi senyum yang aneh, Harry memiliki ekspresi marah di wajahnya. Saat Sean melewati mereka, Harry menghadang jalannya. Lepaskan dia, apakah kamu menculiknya? Sean mendorong tubuh Harry dari lintasan hingga ia tersungkur. Lucy sangat malu pada cara Sean membawanya hingga ia berusaha turun dengan memukuli punggung Sean. Turunkan. Aku bisa berjalan sendiri. Sean kemudian menurunkan Lucy hingga membuat ia sedikit terhuyung karena sepatu hak tingginya yang membuat ia sulit menemukan pijakan. Harry, maafkan aku, tapi aku harus pergi bersamanya dulu. Setelah melihat betapa menakutkan Sean saat marah, ia tak berniat memancing masalah dengan pria ini lagi, apalagi melibatkan orang lain di dalamnya. Jadi dia harus pergi bersama Sean sebelum ada baku hantam antara dua pria ini. Siapa pria ini, Lucy? Apakah dia kekasihmu? Lucy terdiam, karena ia juga tak bisa menjelaskan hubungan apa yang ia miliki dengan Sean. Bukan urusanmu hubungan apapun yang aku bagi dengan Lucy, jawab Sean dingin. Setelah mengatakan hal itu, Sean menarik Lucy menuju mobilnya. Harry masih berdiri membeku dengan wajah menahan marah. Aston menghampiri Harry dan menepuk punggungnya dengan wajah mengejek. Sudah berakhir untukmu, kamu tak memiliki kesempatan. Bab 30, beli perusahaan tempat Lucy bekerja. Sean memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, Lucy bahkan tak berani melihat jalan dan menutup matanya dengan erat. Warna di wajahnya terkuras, ia ketakutan bahkan jantungnya terasa turun ke perut. Dalam waktu kurang dari 10 menit mereka segera tiba di apartemen. Ekspresi Sean masih sedingin gunung es saat mereka bahkan hanya berdua di dalam lift. Setelah sampai di pintu apartemen Lucy, Sean hanya berdiri di depan pintu tanpa masuk. Jangan bertemu dengan pria itu lagi. Setelah mengatakan titahnya, Sean pergi dan menutup pintu apartemen Lucy. Di dalam rumah Lucy merasakan kepalanya sakit ketika memikirkan alasan sikap Sean. Selama ini ia selalu menjadi pria yang pendiam dan masuk akal, tapi malam ini ia menunjukkan sisi mendominasi yang misterius. Apakah dia cemburu pada Harry? Lucy kemudian menepuk jidatnya, aku berpikir terlalu jauh, mungkin ia hanya terbiasa dengan pekerjaan sebagai pengawal sehingga dia memperlakukan diriku sangat protektif apalagi setelah kejadian pembiusan. Hanya saja kenapa ia harus menciumku? Alasan Sean mencium Lucy adalah teka-teki yang belum bisa dipecahkan olehnya. Lucy kemudian menyentuh bibirnya, ia masih bisa merasakan kehangatan bibir Sean, bahkan aroma tembakau masih tersisa di sekitar hidungnya. Sementara itu Sean baru saja sampai di Pantos ketika ia mulai menuju minibarnya kemudian mengambil vodka terkuat yang ia miliki. Saat Aston masuk, dia bisa melihat wajah gelap Sean yang masih tetap sadar setelah menenggak hampir 1 botol vodka. Aston kemudian menuju minibar dan membawa 2 botol lagi. Aku akan menemanimu minum, mabuk sendiri tidaklah menyenangkan. Sean tetap diam, ia hanya meraih salah satu botol yang dibawa Aston dan menenggaknya langsung dari botol. Hatinya gelisah, ia tak mengerti kenapa melihat Lucy bersama orang lain bisa membuat ia kehilangan kontrol diri yang sudah lama ia latih. Apakah kamu cemburu karena wanita itu bersama pria lain? Tanya Aston setelah melihat wajah gelisah Sean yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Cemburu, omong kosong. Dia hanya wanita bodoh yang tidak pandai menilai pria bajingan atau tidak. Aku merasa kamu terlalu ikut campur pada urusannya. Kamu harus lebih sederhana, jika kamu menyukai dia maka jadikan dia wanitamu,
tapi jika kamu tidak mencintainya maka seharusnya kamu tidak melibatkan diri dalam dunia percintaannya. Sean menghadiahi lagi tatapan belati ke arah Aston, keluar. Aku tidak suka bersama orang yang terlalu banyak bicara. Aston segera melarikan diri, ia melihat Sean sedang kesal. Amarahnya tidak stabil dan ia bisa saja melampiaskan hal itu padanya. Aston kini mulai menyesal karena terlalu banyak bicara. Sean sendirian di ruangan yang besar dan sunyi, ia menyesal sudah mengusir Aston. Setidaknya kehadiran mulut besar Aston bisa mengurangi rasa gelisah di hatinya. 2 jam kemudian, Sean menuju lift dengan langkah yang terhuyung. Bos, mau kemana? Ini sudah larut dan Anda mabuk. Aku ingin pulang, kata Sean dengan kondisi linglung akibat mabuk. Penjaga itu mengernyitkan dahinya, apakah bos sangat mabuk hingga tak ingat rumahnya? Batin penjaga itu, bos, ini adalah rumahmu. Anda mau kemana? Diam. Bentakan dari Sean membuat nyali pengawal itu menciut, ia akhirnya membiarkan Sean pergi begitu saja. Saat Sean tiba di depan apartemen Lucy, ia bisa masuk dengan mudah karena sudah menghafal sandinya. Lucy baru saja tertidur jadi ia tidak menyadari bahwa Sean sudah menyusup ke dalam selimutnya. Pagi hari berikutnya, Lucy terkejut saat menyadari ada lengan besar melingkari tubuhnya. Ia berteriak sangat kencang hingga melukai telinga Sean. Sean terbangun oleh teriakan itu dan langsung dalam kondisi tubuh waspada, apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Lucy menyipitkan mata pada reaksi tak bersalah pada Sean, kenapa kamu tidur di ranjangku? Baru setelah Lucy menanyakan hal itu, Sean menyadari bahwa dia sudah menyusup ke ranjang Lucy saat mabuk semalam. Ia memukul keningnya, wajahnya menjadi gugup. Aku terlalu mabuk semalam hingga tak menyadari bahwa sudah tidur di ranjangmu. Lucy masih mencium bau alkohol yang pekat pada nafas Sean, ia mulai meredakan amarahnya pada Sean. Beberapa saat kemudian Lucy mulai sibuk di dapur dan Sean dengan canggung duduk di meja makan. Ia bisa melihat wajah masam Lucy yang tidak ramah. Apakah dia masih marah padaku karena lelaki semalam atau karena aku tidur di ranjangnya? Sementara itu Lucy merasa kesal di hatinya karena Sean seolah menganggap ciuman yang ia lakukan semalam adalah hal kecil yang tidak perlu dijelaskan. Apakah dia memperlakukan diriku seperti wanita murahan lain yang bisa dicium begitu saja? Bukankah dia seharusnya menjelaskan apa maksudnya dengan menciumku? 2 orang yang berada dalam satu ruangan itu terlibat dalam perang dingin. Tak ada yang bersuara di antara mereka, hanya suara alat masak Lucy yang mengisi kekosongan. Setelah Lucy selesai masak, ia menyodorkan sup ke arah Sean. Ini sup penghilang pengar, makanlah. Aku akan berangkat kerja, kata Lucy dengan dingin. Apa kamu tidak sarapan dulu sebelum berangkat? Aku tidak dalam mood untuk bisa memasukkan makanan ke mulutku. Setelah mengatakan itu, Lucy mengambil tasnya dan keluar dari apartemen dengan membanting pintu. Sean merajut alisnya, apakah dia masih kesal? Dasar wanita, selalu pendendam. Sean segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Abel. Akuisisi perusahaan tempat bekerja Lucy, sekarang juga. Tita Sean langsung pada intinya. Abel yang baru saja bangun menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Ia ingin menyela tapi Sean bahkan tak memberikan kesempatan untuk itu. Setelah mengatakan tita agungnya, ia langsung menutup telepon. Apakah ia kehilangan akal lagi? Apakah membeli perusahaan seperti membeli popcorn di pinggir jalan? Abel menghela nafas dengan berat, jika bukan karena gaji yang ditawarkan padanya setara dengan gaji CEO perusahaan kecil. Dia akan lebih memilih untuk mengundurkan diri. Ia terus bekerja lembur hingga terus berakhir menjadi lajang dan selalu memiliki hubungan one night stand. Saat Lucy tiba di kantor, ia melihat Harry sengaja menunggunya di depan lobi kantor. Wajah Harry terlihat lelah dengan lingkaran hitam yang menghiasi bawah matanya. Lucy, apa kamu baik-baik saja? Siapa pria yang membawamu dengan kasar kemarin? Lucy menelan ludahnya, dia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana hubungan yang ia miliki dengan Sean. Jika ia mengatakan hanya sebatas teman, tapi tindakan Sean sudah berlebihan semalam. Setelah berpikir untuk beberapa detik Lucy akhirnya menemukan jawabannya. Dia adalah pengawal yang sudah ayahku sewa untuk menjagaku, mungkin ia salah paham dan menganggap kamu memiliki motif buruk dengan mendekatiku. Pengawal, apakah kamu sebenarnya anak orang penting? Hah? Lucy ingin menggigit lidahnya sendiri karena mengeluarkan alasan yang konyol. Dia bukan anak orang kaya atau pejabat yang membutuhkan pengawal. Hahaha, dia mantan satpam yang ayah tugaskan untuk menjagaku. Ayahku terlalu protektif terhadapku. Bersambung.